Ya, jumpa lagi bersama saya, gitu kan, Ustadz Fajri dalam mata pelajaran sejarah. Nah, jadi dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang hakikat sejarah. Saya kayaknya nggak perlu nanya kabar ya. Ya rasa kalian baik-baik aja di rumah sana ya. Soalnya kan ada yang ngurus gitu orang tua, jadi saya nggak usah nanya kabar lah ya. Kita langsung aja ke materi deh, ya, tanpa harus membuang-buang banyak waktu. Karena saya juga tidak ingin membuang-buang kuota kalian, gitu kan, hanya untuk omong kosong. Oke, ini materi kelas 10, ya, materi kelas 10 wajib hakikat sejarah. Jadi kalian kan dari SD, SMP, SMA, itu kan pasti belajar tentang sejarah. Diulang-ulang terus kan dari SD belajar Majapahit, SMP Majapahit, dan sekarang kelas 10 kalian Majapahit lagi, gitu ya. Jadi memang mata pelajaran sejarah itu adalah mata pelajaran yang wajib sebenarnya bagi siswa. Kan? Makanya tiap jenjang level pendidikan itu pasti ada mata pelajaran sejarah. Oke, kita langsung ke akar istilah. Nah, sejarah itu ternyata punya akar istilahnya. Jadi akar sejarah, kata sejarah yang kita pakai ini di Indonesia itu berasal dari kata syajarotun. Bahasa Arab, ya, syajarotun. Yang artinya apa? Ya artinya pohon atau pohon, ya. Pohon. Loh, kenapa pohon? Aku hubungannya sama pohon nih, gitu kan? Nah, ternyata, ya, setelah ditelisik, ya, kenapa sejarah itu identik dengan pohon? Karena orang-orang zaman dulu itu memiliki apa ya, rasa ingin mengetahui yang tinggi. Jadi jiwanya itu sangat curious sekali. Dia segala ingin tahu, ya, terlebih tentang asal usul keluarganya. Makanya kalau kita bicara tentang asal usul keluarga pasti dihubungkan dengan pohon. Karena pohon adalah simbol dari asal usul keluarga. Misalkan ada kakek nenek itu punya anak, entah itu ibu kalian, bapak kalian, lalu uak kalian, itu kan paman kalian, om tante sudah mereka terus mereka punya anak-anak lagi, sehingga dari satu satu kakek nenek itu berantai ke bawah sampai pohon. Makanya sejarotun atau istilah sejarah itu dikaitkan dengan pohon, karena pohon adalah simbol dari silsilah. Paham ya maksudnya? Oke. Selanjutnya dalam istilah bahasa Inggris sejarah itu history. Jelasnya. History ini artinya adalah ilmu tentang atau yang mempelajari masa lalu. Nah, history ini berasal dari bahasa Yunani kuno, namanya historia. Historia dalam bahasa Yunani berarti ilmu tentang apa? Ilmu tentang masa lalu. Karena dulu orang-orang Yunani juga itu sangat mencintai ilmu, artinya mereka memiliki rasa ingin tahu yang sangat besar. Makanya katakan bahwa bapak peradaban dunia, ya, terutama di Eropa, ya, adalah Yunani. Ya. Banyak istilah-istilah dalam disiplin ilmu itu pasti berasal dari Yunani. Itu karena mereka orang-orang zaman dulu sampai ingin tahu. Ya. Maka kaya banyak melahirkan tokoh-tokoh besar seperti Aristoteles, Herodotus, Plato, dan lain sebagainya. Gitu. Ya. Nah, dalam bahasa Jerman sejarah namanya Geschichte. Ya. Ya. Geschichte. Sama artinya tentang peristiwa masa lalu. Ya, jadi kesimpulan awal kita artikan bahwa sejarah adalah ilmu yang mengkaji tentang peristiwa masa lalu. Oke, untuk menambah pengembangan materi, kita akan pelajari definisi sejarah menurut para ahli. Nah, yang pertama kita pakai adalah ahli sejarah Islam, ya, Ibnu Khaldun. Menurut beliau, sejarah adalah catatan, ya, tentang masyarakat, umat manusia atau peradaban dunia
serta tentang perubahan terhadap watak masyarakat tersebut. Oke. Nah, itu menurut Ibnu Khaldun. Nah, yang kedua menurut J.V. Bryce. Nah, kata J.V. Bryce, sejarah adalah catatan tentang apa yang telah dipikirkan, dikatakan, dan diperbuat oleh manusia. Oke, dari dua definisi ini udah mulai kelihatan kan kata kuncinya sejarah. Apa itu sejarah? Nah, ini dari dua pendapat ini udah ketemu nih, ya, kata kunci yang nanti kita bakal gunakan untuk kesimpulan akhir tentang sejarah. Nah, yang ketiga menurut Herodotus. Nah, ini Herodotus juga disebut sebagai bapak sejarah, ya, bapak sejarah. Nah, menurut Herodotus, sejarah adalah kajian untuk menceritakan tentang perputaran jatuh bangunnya seorang tokoh, masyarakat, dan juga peradaban. Gitu ya. Jadi dari tiga definisi ini maka kita ambil beberapa kata kunci yang nanti akan kita pakai untuk kesimpulan akhir tentang sejarah. Oke, dari tiga definisi ini ya, kita akan ambil kesimpulan akhir bahwa sejarah adalah ilmu yang mempelajari tentang peristiwa masa lalu, ya, tentang tokoh, tentang masyarakat, ataupun tentang peradaban dunia. Gitu. Ya, paham sampai sini? Paham ya? Oke. Jadi akar istilah udah, definisi para ahli udah. Nah, selanjutnya tentang unsur-unsur sejarah. Jadi sejarah itu ya ternyata ada unsur-unsurnya. Apa saja unsur sejarah? Jelas. Yang pertama adalah manusia. Ya. Manusia ini dalam ilmu sejarah adalah sebagai subjek. Ya. Mengapa manusia dikatakan sebagai subjek dalam sejarah? Ya, jelas, ilmu sejarah yang melakukan riset adalah manusia, bukan binatang. Ya, karena manusia dibekali oleh rasio, oleh akal. Nggak mungkin yang namanya sebuah ilmu itu dilakukan oleh binatang, nggak mungkin. Ya, jelas, yang melakukan riset, yang melakukan sebuah penelitian sejarah itu manusia, itu sebagai subjek. Nah, di samping itu manusia juga berbeda sebagai objek. Ya. Dalam objek, manusia di sini adalah sesuatu yang dikaji oleh ilmu sejarah. Jelas ya, sejarah tidak mengkaji tentang sejarah hewan, tidak. Ya. Sejarah hanya mengkaji tentang apa yang diperbuat oleh manusia, baik itu berupa peradaban ataupun lain sebagai diri. Di sini manusia sebagai subjek maupun objek sejarah atau sebagai aktornya sejarah. Nah, yang kedua adalah ruang. Jelas ya, peristiwa sejarah itu pasti berlangsung di sebuah tempat. Nggak mungkin peristiwa sejarah itu nggak ada atau tidak terjadi bukan di satu tempat. Jadi sejarah itu pasti punya ruang sendiri atau tempat kejadian. Tempat kejadian. Jelas ya. Sejarah punya panggung. Sebuah peristiwa sejarah itu pasti ada panggungnya. Ya. Ini namanya konsep ruang. Nah, yang paling penting selanjutnya adalah waktu. Ya, karena sejarah itu mempelajari tentang kronologi sebuah peristiwa. Gitu. Apa yang disebut dengan kronologi? Nah, kronologi adalah runtutan waktu. Ya, jelas sebuah peristiwa sejarah itu pasti ada runtutan waktunya, itu runtutan peristiwa seperti itu. Nah, unsur sejarah sudah paham ya? Paham? Nah, kalau nggak paham kalian bisa ulang-ulang aja ya videonya, atau yang pause, pulang pause, gitu aja, gitu. Atau pelajari lagi di sumber-sumber yang lain. Nah, yang keempat dan terakhir itu ada ciri-ciri sejarah. Nah, sejarah itu punya ciri-ciri, ya, atau syarat-syarat. Karena tidak semua peristiwa itu layak dikatakan sebagai peristiwa sejarah. Jadi peristiwa sejarah itu atau sebuah peristiwa dikatakan peristiwa sejarah atau bersejarah itu harus memiliki 3 hal ini. Pertama, unik. Ya, unik artinya sebuah peristiwa dikatakan peristiwa sejarah apabila dia hanya berlangsung sekali. Ya,
berlangsung sekali dan tidak akan terulang lagi. Nah, dalam istilah sejarah itu namanya imam. Peristiwa sejarah itu tidak akan terulang kembali. Ya, meskipun ada nih dalam konsep berpikir sejarah itu namanya konsep berpikir pengulangan. Ya, tapi yang dimaksud pengulangan di sini bukan pengulangan sejarahnya, tapi fenomenanya. Contoh misalkan tumbangnya rezim Orde Lama zaman Soekarno dan tumbangnya rezim Orde Baru zaman Soeharto itu kan sama-sama digulingkan lewat demonstrasi. Ya, kalau Soekarno itu digulingkan gara-gara G30 PKI, misalkan itu membentuknya. Kalau Soeharto itu kan karena krisis moneter. Sama, mereka berdua digulingkan lewat cara demonstrasi. Ya, sama. Cuman ya, yang menjadi persamaannya bukan di orangnya, bukan di tokohnya, bukan waktunya, bukan tempatnya, tapi fenomenanya. Nah, itu konsep pengulangan dalam sejarah. Tapi dalam hal unik ini sejarah itu tidak berulang, ya, tidak berulang. Yang berulang ya fenomenanya. Maka istilah dalam sejarah namanya imam. Nah, yang kedua, sejarah itu atau peristiwa sejarah itu bersifat abadi. Ya, bersifat abadi itu dikenang. Ya, artinya peristiwa sejarah itu pasti dikenang. Ya, dikenang. Gitu. Nah, yang ketiga, sebuah peristiwa dikatakan peristiwa sejarah itu karena dia berpengaruh besar atau penting. Ya, gitu. Nggak mungkin dong kalau kalian misalkan punya peristiwa kalian jatuh dari motor, apakah itu bukan dikatakan sejarah? Ya, enggak. Ya, enggak. Yang disebut oleh peristiwa sejarah adalah peristiwa yang pengaruhnya besar. Bagi siapa? Bagi masyarakat dan juga bagi ilmu pengetahuan. Nah, itu yang dimaksud dengan syarat sejarah berpengaruh besar. Jadi sebuah peristiwa sejarah itu dikatakan sejarah, sebuah peristiwa dikatakan sejarah apabila unik, abadi dan juga berpengaruh besar. Gitu. Paham ya sampai sini ya? Ya, gampang materinya. Kalian bisa sendiri karena kan kalian sudah dari kecil belajar sejarah kayak gini 5 tahun. Gitu. Oke, untuk pertemuan sekarang dicukupkan sekian. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Ya, saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.